Halo semuanya, kami dari 3MRK7, saya Fajar Gaparavi, absen 11. Ya, saya Gaffer Diansyah dan teman saya Habib Aji Sasmita, absen 12. Ya, di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi yang familiar dengan teknik sipilan, yaitu Civil 3D. Ya, kita juga akan membuat tutorial menggunakan Civil 3D Ya, yang nanti akan bertahap di video selanjutnya. Oke, nggak pakai lama, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial Civil 3D. Melanjutkan di video yang kemarin, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu membuat alignment horizontal untuk perencanaan jalan di atas kontur atau di atas peta kontur yang telah kita buat kemarin. Caranya yaitu kita harus menentukan di mana titik awal jalan, titik belok jalan, dan juga titik akhir jalan. Yaitu kita akan membuat patok atau kita akan membuat titik bantu, yaitu dengan cara kita buat lingkaran dan juga garis cross berada di tengah. Yang pertama kita akan membuat lingkaran, yaitu kita menggunakan perintah biasa C atau circle. Kita lalu membuat lingkarannya dengan ukuran yang proper saja 50. Nah, setelah itu kita buat garis crossnya atau garis perpotongannya seperti ini. Oke, setelah itu kita akan copy ini menjadi 5. Kenapa menjadi 5? Nah, itu tergantung dari kondisi atau tergantung dari perencanaan kita masing-masing. Kebetulan di sini saya terdapat 5 titik di perencanaan jalan saya. Kita copy yaitu Ctrl C, lalu kita paste Ctrl Shift V sebanyak 5 kali. Kenapa kita pakai perintah Ctrl Shift V? Karena agar yang kita copy tadi agar menjadi satu atau agar menjadi grup, yaitu polygon paste. Oke. Setelah itu kita harus mempersiapkan di mana titik koordinat X dan Y jalan kita berada. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan koordinat titik jalan saya, yaitu ini. Kita akan memindahkan ini dengan cara kita klik kanan, kita properties. Nah, kita akan merubahnya di sini, position X dan position Y. Baiklah, kita akan copy. Nah, titik ini akan berpindah posisi sesuai koordinat yang kita masukkan. Baiklah, saya akan melanjutkan yang lainnya. Nah, setelah kita menempatkan titik poin atau titik patokan jalan kita akan membuat
polyline. Jadi sebenarnya untuk membuat alignment horizontal yaitu ada dua cara, yaitu ada create alignment by layout dan create alignment from polyline. Untuk kali ini saya akan menjelaskan caranya untuk create alignment from polyline. Oke, setelah kita membuat patok jalan kita akan membuat polyline-nya, yaitu dengan perintah PL atau PLine ini. Lalu kita sambungkan titik ini. Nah, garis polyline ini menunjukkan bahwa ini adalah rencana jalan yang akan saya buat. Ini adalah as jalan dari rencana jalan yang akan saya buat. Oke, setelah itu untuk membuat alignment horizontalnya, kita pilih alignment, create alignment from polyline. Kita pilih polyline-nya, kita enter. Nah, akan keluar tab menu seperti ini. Pertama kita beri nama, misalnya alignment horizontal 1 misalkan. Setelah itu kita ke site, kita pilih site 1, ke alignment style, propose. Setelah itu ke alignment label set, pastikan di E2 WPN alignment label set. Untuk radius kita akan menggunakan radius default dari Civil 3D-nya yaitu 200. Jika nanti sudah alignment horizontalnya sudah terbentuk, kita akan bisa mengedit radius yang kita inginkan. Lalu kita ke desain kriteria, kita klik use kriteria based design, kita pilih perencanaan misalkan 60. Nah, untuk starting design speed ini bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan atau dengan rencana jalan yang akan kalian buat. Setelah itu kita ke minimum radius table, itu kita pilih yang ASTO 2011 metric Emax 10%, dan kita pilih ASTO 2011 crown roadway. Oke, lalu kita klik OK. Nah, ini untuk alignment from polyline ini kita sudah dibantu oleh Civil 3D membuat alignment horizontalnya secara otomatis. Jadi ini sudah hitungan dari Civil 3D kita. Jadi ini adalah hitungan dari Civil 3D kita yang sudah disesuaikan. Jadi semuanya ini yaitu alignment horizontalnya yaitu full circle. Kita bisa memakai perencanaan ini atau kita bisa memakai cara manual atau cara hitungan. Nah, cara hitungan itu nanti akan saya jelaskan untuk di create alignment by layout. Ya, dan sekarang kita akan mencoba membuat alignment by layout atau dengan layout. Pertama klik alignment ya, create alignment by layout. Nah, lalu beri nama misalnya alignment horizontal. Lalu pilih site-nya ya, di sini saya memakai site 1. Lalu pilih alignment style, saya memilih propose. Alignment layernya biarkan C road dan alignment label setnya EI WBN.
Ya, lalu kita berpindah ke desain kriteria. Nah, kita desain speednya. Saya akan desain speednya yaitu 60 km per jam. Centang use kriteria based design. Lalu kita pilih minimum radio stable-nya menggunakan ASTO 2011 Metric MX 10% ya, dengan transition length table to lane. Attainment metodenya pakai yang crown roadway ya. Kalau sudah, klik OK. Nah, di sini akan muncul alignment layout tools ya, dan kita akan membuat alignment dengan tangen with curve. Pertama klik di titik pertama, hubungkan ke titik berikutnya, hubungkan ke titik yang lain, sampai titik yang terakhir ya. Nah, kanan, nah muncul seperti ini. Nah, di sini ada tanda seru yang menandakan bahwa lengkung ini harus diperbaiki atau dibenahi. Kita akan membenahinya lewat sini, alignment grid view. Nah, di sini ada yang centang ini di spiral curve spiral. Nah, radiusnya kita ganti menjadi misalnya 120. Demikian pun yang ini kita ganti menjadi 120. Dan tanda serunya sudah hilang. Lalu kita akan mencoba membuat SCS pada titik ini. Dengan cara ketik dimang, pilih entities yang garis yang ini, lalu pilih second line-nya yang bawahnya, dan ini nanti akan membentuk sudut. Dan sudut ini yang kita pakai, yang akan kita masukkan ke Excel. Di sini tertulis 25 derajat 4 menit 0 detik. Di sini saya akan ganti 25 derajat 4 menit 0 detik. Lalu kita lihat, nah apabila hasilnya bukan SCS, kita perlu membenahinya dengan cara mengganti radius rencana atau RMIN.
Kita misalkan pakai 200. Sebelum jadi SCS kita pakai 250. Nah, di sini kita sudah bisa pakai SCS karena LC lebih besar dari 20 meter. Dan di sini kita mencari LS4-nya, yaitu dari tabel. Kita lihat dari derajat lengkungnya. Di derajat lengkung ini nilainya 5,73 ya. 5,73. Dengan tadi kecepatannya saya buat 60. Maka kita tarik garis dari sini ke 60. Kita dapat LS-nya 50. Lalu dari semua LS ini didapatkan LS terbesarnya yaitu 50. Lalu kita kembali ke Civil 3D. Kita akan membuat SCS dengan cara klik entity yang pertama, terus klik entity yang kedua, pilih yang less than 180, specify radius or, kita isi tadi 250 ya, enter. Spiral in length-nya kita isi 50 juga, enter lagi, dan ini kita dapatkan TS nya sekian, SC nya sekian, CS nya sekian, ST nya sekian. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke membuat diagram super elevasi. Kita langsung saja masuk ke profiles. Ini datanya dari yang tadi ya. Kita ke profiles, lalu kita klik create profile from surface. Di sini kita jika tidak punya simpanan, kita bisa tulis namanya, terserah. Kebetulan saya sudah punya, kita klik ini saja. Dan ini di sini masih start sama n-nya masih 00, jadi masih belum ada alignment-nya. Kita ambil alignment-nya dengan klik ini. Kita klik saja di salah satu jalur seperti ini. Maka di sini dia sudah membuat line dari start sampai end pada alignment yang tadi kita buat. Lalu kita add saja, langsung kita add. Jika memiliki ini yang lama ya, saya pernah buat juga, jadi kita remove aja yang ini. Kita remove, oke. Kita klik draw in profile view. Oke, di sini kita langsung saja ini ke EIWBN profile. Ini kita dapat dari karena kita pakai template-nya Pak Udi. Beliau sudah membuatkan profile view style-nya di sini. Sehingga kita tinggal next saja. Next. Yang kedua kita tinggal next saja juga. Kita ikut default. Nah, yang ini user specified-nya kita pakai 25. Kita round down ke bawah. Enter. Maksimumnya kita ini round up ke atas, jadi 50 meter. Kita next, ini juga next,
Ini juga next. Nah, di sini kita langsung create profile view. Kita letakkan pada tempat kosong seperti ini. Maka jadilah potongan melintang. Ini jadi surface-nya yang tergambar di sini. Selanjutnya kita buat diagramnya super elevasi dengan mengklik ini, diklik dulu alignment-nya super elevation, kita calculate dulu, calculate super elevation now. Oke. Ini kita pilih crown ya, jadi dia ke samping kiri dan kanan, pakai center baseline. Next, kita pakai default saja, normal lane 6 meter, lebarnya 6 meter, kemiringannya 2%. Number of lane right kita bikin 2. Oke. Next lagi, ini shoulder, jadi kalau ada shoulder kita pakai default aja. Next, di sini kita pakai astometric, max-nya 10%, 2 lane, dan ini pakai astochrome roadway. Kita finish. Oke, ini dia tandanya. Kita close saja di sini. Kita buat super elevasinya supaya tergambar di sini dengan menggunakan super elevation lagi. Kita klik create super elevation view. Oke, di sini super elevation view namanya. Kita pakai default nama aja, namanya default aja. Ini kita pakai yang ini ya. Sudah. Lalu ini kita ke user specified range. Misalkan sudah tergambar semua, jadi dari 0 sampai alignment terakhir. Ini tetap di standar. Oke. Kita oke saja. Lalu kita klik di laman yang kosong. Akan tergambar seperti ini. Ini besar karena jangka persennya ini lebar-lebar. Kita move saja supaya ini berada di bawah. Maka sudah tergambar seperti ini. Oke, sekian mengenai tentang alignment horizontal. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Ya, semoga bermanfaat dan berguna. Jangan lupa share, like, and subscribe. Ciao. Ciao.